kamu sakit dan kemudian harus dilakukan pemeriksaan laboratorium? Pemeriksaan laboratorium digunakan untuk menetapkan diagnosis penyakit dengan cara pengambilan sampel atau spesimen. Pengambilan spesimen terdiri dari beberapa jenis, yaitu pengambilan spesimen darah, pengambilan spesimen urin, pengambilan spesimen feses, dan sekret vagina. Bagaimana melakukan persiapan dalam pengambilan spesimen yang tepat? Ketika seorang individu sakit dan mulai menunjukkan gejala, maka dia akan sadar bahwa dia sedang sakit, dan dia mulai bertanya, "Aku sakit apa?" Salah satu cara untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menegakkan diagnosa penyakit. Hal ini dapat dilakukan dengan pengambilan sampel. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang persiapan pengambilan sampel feses. Pemeriksaan feses merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa penyakit. Pemeriksaan feses dilakukan untuk screening adanya infeksi yang berasal dari bakteri, virus, atau parasit pada gastrointestinal. Pemeriksaan feses ini dapat dilakukan dengan pengambilan spesimen feses untuk melihat ada tidaknya darah serta untuk mendeteksi adanya telur cacing dan parasit. Bagaimana persyaratan peralatan sampling yang digunakan untuk pengambilan feses? Untuk pengambilan sampel feses atau tinja dapat menggunakan wadah bertutup ulir. Wadah ini merupakan wadah yang paling cocok untuk meletakkan sampel feses atau tinja. Apa saja peralatan yang digunakan untuk pengambilan sampel feses? Yang pertama yaitu bengkok, yang kedua handscoon, yang ketiga label, keempat wadah bertutup ulir, tisu, dan ballpoint. Bagaimana metode pengambilan sampel feses? Yang pertama yaitu ambil kira-kira 100 gram feses dalam wadah yang bersih dan kering tanpa pengawet. Yang kedua, pastikan bahwa setiap cacing dewasa atau segmen-segmennya ikut terambil. Yang ketiga, untuk pemeriksaan kultur diperlukan sedikit feses dan tempat feses harus steril. Pengambilan perlu hati-hati agar tidak terkontaminasi. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan spesimen feses? Yang pertama yaitu jangan membiarkan spesimen feses terpapar udara dalam wadah tanpa penutup. Yang kedua, jangan menerima spesimen feses yang tercampur dengan urin. Yang ketiga, jangan memeriksa spesimen feses tanpa mengenakan sarung tangan. Dan yang keempat, periksa spesimen tinja atau feses dalam 1-4 jam setelah pengambilan. Bila beberapa spesimen diterima dalam waktu bersamaan, periksa spesimen feses yang cair dan mengandung lendir atau darah terlebih dahulu, karena spesimen tersebut dapat mengandung amoeba motil yang dapat mati dalam waktu singkat. Bagaimana prosedur standar yang dapat dilakukan sebelum pengambilan sampel feses? Yang pertama yaitu memberi salam kepada pasien, perkenalkan diri petugas. Yang kedua, verifikasi atau pastikan identitas pasien. Yang ketiga, menginformasikan kepada pasien hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebelum pemeriksaan atau pengambilan spesimen. Yang keempat, jelaskan pada pasien tentang prosedur yang akan dilaksanakan. Berikut adalah contoh komunikasi sebelum pengambilan sampel feses. Selamat pagi Ibu atau Bapak, perkenalkan saya petugas laboratorium. Apakah benar dengan Ibu atau Bapak sebutkan namanya? Umur berapa Ibu atau Bapak untuk verifikasi? Sesuai dengan form yang telah saya terima, Ibu atau Bapak akan melakukan pemeriksaan feses atau tinja untuk mengetahui infeksi pada saluran pencernaan. Apakah Anda sedang menjalani konsumsi obat-obatan tertentu? Hal ini bertujuan untuk mengecek persiapan pasien untuk pengambilan sampel berupa konsumsi obat antibiotik.
pada pemeriksaan kultur sebaiknya pasien tidak mengkonsumsi obat antibiotik. Selanjutnya dapat dijelaskan tentang prosedur pengambilan sampel. Baik, jika begitu Anda bisa menampung feses atau tinja Anda pada tempat ini. Untuk prosedurnya, Anda dapat mengeluarkan feses Anda dan meletakkannya pada wadah ini. Upayakan feses tidak bercampur dengan urin. Tutup rapat wadah agar tidak terkontaminasi dan jangan lupa untuk membersihkan bagian luar dengan tisu dan mencuci tangan setelah melakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.